surga tidak akan bisa dicapai kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh memahami jalannya adalah menuju Allah. Tidak mungkin dicapai tanpa iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ya, Allah selalu menggandengkan kalimat iman dengan amal salih. Betul apa tidak? Ya, coba lihat dalam surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang beriman itu digandengkan dengan amal saleh. Ya, makanya orang yang bisa melakukan mencapai, ya, jalan yang pintas menuju surga Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mempertahankan imannya. Coba lihat. Apa perbedaan Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain? Ya, coba siapa yang tahu? Apa perbedaan Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain? Ibadahnya Umar juga beribadah kepada Allah. Utsman juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib ibadahnya luar biasa. Apa yang membedakan di antara keempat ini, antara Abu Bakar dan sahabat yang lainnya? Apa, Pak? Imannya. Iman yang membedakan pekerjaan mereka. Amalan itu bisa bernilai besar, ya. Ada amalan yang pahalanya standar dapatnya. Kata seperti contoh apa? Ya, membuang gangguan di jalan, pahalanya besar atau kecil? Ya. Mana lebih besar menuntut ilmu dengan membuang gangguan di jalan? Ya. Tapi ketika orang yang bisa mencapai, ya, tingkatan amal yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, itu memiliki berapa syarat untuk mencapainya. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk mengingat-ingat ini, orang yang mengerjakannya. Yang kedua, amalan tersebut. Yang ketiga, waktunya. Saya ulang sekali lagi, kalau kita ingin mencapai amalan yang tinggi besar pahalanya, istimewa di sisi Allah pahalanya, ya, maka yang pertama adalah hendaklah kita memperhatikan diri kita. Apa yang diperhatikan tadi? Iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, memulai dengan kalimat iman. Iman itu hanya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita perhatikan dalam iman hanya ada 2. Apa yang pertama? Iman itu bisa mencapai kesempurnaan kalau hatinya bisa istiqomah. Dan hati seseorang bisa istiqomah apabila lisannya bisa istiqomah. Kira-kira mudah atau ringan? Mudah apa ringan? Ya, dua-duanya. Nggak ada pilihan susah. Ya, mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memperhatikan bahwa dirinya apa? Sesuai firman Allah Azza wa Jalla, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang selalu memperhatikan hari esoknya. Apa hari esoknya? Ya, setelah kematian. Maka dia akan mendorong, ya, jiwanya, hatinya, ya, tubuhnya untuk apa? Berada dalam kebaikan. Ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Ya. Ini makanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu.
Ya. Ucapan orang yang beriman adalah ucapan yang membuat orang yang mendengar apa? Bercucuran air mata. Kata-kata orang yang beriman selalu menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Ucapan perkataan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keindahan dalam kehidupannya, bagaikan mutiara-mutiara yang dia berikan kepadanya. Itulah seharusnya orang yang beriman. Karena apa? Cerminan hati seseorang, ya. Iman di mana letaknya? Di hati. Bukan, oh saya beriman kok, saya beriman kok. Tapi Masya Allah suka nyakitin orang, ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ketahuilah wahai semua manusia bahwasanya Allah mengetahui semua perbuatan kita. Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Sekecil apapun tersembunyikkah perbuatan itu, Allah tahu. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Dalam surah Al-Asr ini Allah mengatakan, ayat yang keberapanya? 19. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah melupakan kalian. Maka ya, Al-Imam Islam Ibn Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, maka dia pun tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Bukan taman surga ya, surga dunia. Yang dikatakan kalau taman surga apa? Majlis ilmu, itu taman surga. Ya, beliau mengatakan, ya, Al-Imam Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha jannatal akhirah. Ya, bahwasanya di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, boro-boro dapat surga akhirat. Ya. Apa surga dunia? Disebutkan oleh beliau al-mahabbatu fillah. Orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, itulah apa? Surga dunia. Orang yang mendahulukan apa? Perintah Allah, orang yang mendahulukan Allah dari perintah manusia, itulah orang yang telah mendapatkan surga dunia. Makanya Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, tentang cintanya. Ya. Ketika Umar mengatakan cintanya bukan sepenuhnya untuk Nabi, maka Nabi mengatakan belum sempurna. Maka cinta seorang hamba kepada nabinya harus sepenuh hati, tidak diduakan. Apalagi kepada Allah. Inilah surga dunia. Ya, Masya Allah ya. Sampai sini udah mulai paham muqaddimah. Ya, ini baru muqaddimahnya. Ya. Kalau kita memahami bahwasanya kualitas seseorang bisa mencapai apa? Jalan pintas menuju surga harus dengan 3 hal. Yang pertama tadi apa? Orang yang mengerjakannya. Yang kedua, ya, amalannya. Yang ketiga, waktunya. Mengapa qiyamul lail itu lebih istimewa dari sholat-sholat sunnah yang lainnya?
waktunya. Allah turun di sepertiga malam ke langit bumi. Ngapain? Ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang bangun. Bukan bangunnya main gaple, bukan bangunnya YouTuber. Bangunnya untuk apa? Ya, cinta karena Allah. Itulah yang Allah tunggu-tunggu dari hambanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan makam, bukan gober, ya. Maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan salat. Ya. Makanya Abu Ya'la Saddad bin Aus adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Ansar, Al-Ansari. Al-Ansari itu di mana? Di Madinah. Beliau setelah meninggalnya Utsman bin Affan kemudian mengasingkan dirinya di Palestina. Ya, mengasingkan dirinya di Palestina, tidak berkecimpung lagi dengan dunia-dunia, ya. Beliau hanya beribadah, ya, dari malamnya, dari mulai Isya sampai pagi, subuh beliau ibadah, salat, berzikir kepada Allah sepanjang hari. Itu Abu Ya'la. Ya, namanya Shaddad. Abu Ya'la itulah kunyahnya, bapaknya Aus Al-Ansari, ya, bapaknya beliau. Ya. Itu Masya Allah, ya. Kita, ya, tahajud apa tahanyut? Tahajud apa tahanyut? Ya. Ya. Subuh jam 4 kan lewat 5. Sudah mulai berkurang jemaahnya, subuhnya sudah mulai berkurang, tapi alhamdulillah di Al-Ikhlas penuh. Ya. Coba antum melihat di masjid-masjid yang lainnya. Ya, biasanya 3 saf, tersisa cuma 1. Karena jam 4, jam setengah 5 aja berat. Apalagi jam 4. Suruh bangun sama Allah sepertiga malam. Lebih sulit. Ya, ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena kita ini kebanyakan masa futurnya, maka hendaklah kita memperhatikan amalan-amalan yang istimewa, yang pahalanya lebih besar ketimbang yang lainnya. Bukan berarti kita meninggalkan amalan yang lainnya. Ya. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Ya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka surga itu diliputi, ya. Diliputi dengan apa? Perkara-perkara yang tidak enak. Ya, perkara-perkara yang tidak enak. Coba antum lagi tidur pulas, ya. Disuruh bangun sama Allah, as-salatu khairum minan naum. Padahal waktu pagi itu, Pak, lebih nyenyak tidurnya ketimbang malam. Coba antum bayangkan. Coba antum pasang alarm jam 3. Antum matikan tidur lagi. Insya Allah sampai subuh gak bangun. Percaya. Bangun-bangun jam berapa? Kaget, setengah 5. Kenapa? Karena waktu itulah waktu yang sangat luar biasa untuk mata. Hanya orang-orang yang dipilih sama Allah. Betul. Ikhwani fiddin azanallah wa iyyakum ajmain, ya. Makanya ikhwani fiddin azanallah,
Nabi mengatakan apa? Huffatil jannatu bil makari, ya. Cobalah antum sekarang aja majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa? Banyak orang-orang yang ngantri-ngantri depan, ya. Bermacet-macet dia, ya, ke arah puncak 2 jam, 3 jam bisa ngantri. Ngapain sampai puncak? Minum kopi, makan pop mie, ya. Ngapain? Bakar jagung. Coba, bisa nggak antum di duta bakar jagung? Bisa. Bakar ikan bisa? Bisa. Ngapain ke puncak 3 jam, 4 jam? Suasananya beda, Ustaz. Itulah hati, Pak. Ya, itulah hati. Orang yang beriman tidak akan mengenal tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia paham pahala yang besar Allah berikan. Ya, coba antum bayangkan. Ya. Biasanya antum baca Quran 1 juz hilang, duhanya lewat, terus apa lagi? Duhurnya terlambat, apa lagi? Banyak hal yang dirugikan oleh kita. Kita sudah keluar uang banyak, macet, capek. Coba di rumah. Makanya apa? Nabi mengatakan, ya, wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dipenuhi dengan yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya, yang membuat kita ini bahagia di dunia, tapi kita tidak memperhatikan bahagia di akhirat. Kita hari ini insya Allah akan memperhatikan itu. Jemaah kaum muslimin rahmatullah azza wa jalla, apakah iblis, setan dan sekutunya itu akan membiarkan hamba-hamba Allah masuk surga? Hah? Kira-kira iblis, setan itu membiarkan kita, ya, masuk surga? Ya, tidak. Mereka tidak mau kita masuk surga. Lihat jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di saat-saat kita kritis, ingin dicabutnya ruh, terlepas dari jasadnya, ini nggak ada hadiahnya sih. Mohon jawab ya. Mengapa sakratul maut itu sakit? Siapa yang menjawab? Mengapa sakratul maut itu sakit? Karena Rasulullah menyebutkan, Ustaz. Ya, saya paham. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin dicabut nyawanya oleh Allah seperti tubuhnya dipotong menjadi 700 bagian, sakitnya. Pertanyaan saya, mengapa, ya, mengapa sakratul maut itu sakit? Kalau nggak ada yang bisa, saya minum dulu berarti. Ini seringkali kan mendengarkan tentang sakratul maut. Ada yang suka mandiin mayat. Di sini ada. Wah, antum lagi. Coba, mengapa sakratul maut sakit, Pak? Karena memang sakit, Ustaz. Ya. Kalau jawabannya itu, ya sudah, saya pasrah. Lihat, Pak. Ketika Allah menciptakan manusia sempurna jasadnya, Allah kirim apa? Utus malaikat yang kedua. Pertama Allah utus ketika umur berapa bulan? Berapa bulan pertama ini? Dua malaikat datang 2 kali kepada janin. Pertama berapa? 2 bulan. Oh, apa yang diberitakan? Kayaknya saya pernah menyampaikan. Apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla? Menggenggam darah, segumpal darah itu. Laki-laki apa perempuan, wahai Allah? Kata Allah, laki-laki. Pertama ini. Makanya coba lihat, tanya sama kedokteran yang bidan terutama, bisa nggak sih janin itu dilihat, ya,
di USG ya, dengan alat yang canggih itu, ketahuan janinnya ketika umur 2 tahunan lebih lah, 2,5 lah. Kata bidan yang ini bisa, cuman sulit. Tuh, dari situ kelihatan. Kenapa? Berarti perkataan medis ya, dokter ya, bidan itu tidak melanggar, bertentangan dengan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke berapa kira-kira? Hadis yang ke berapa? 4. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi tentang penciptaan manusia, bahwasanya Allah kirimkan 2 kali. Yang pertama untuk menentukan janinnya, yang kedua untuk apa? Meniupkan ruhnya ketika sempurna jasadnya. Ini perhatikan. Kemudian ruh itu di mana diletakkan sama Allah Azza wa Jalla? Siapa yang tahu? Enggak tahu juga. Ya, gagal maning. Hah? Di mana ruh adanya, coba antum bayangkan. Di mana? Di hati, kata Pak Sabto. Di mana? Kalau hatinya sakit berarti ruhnya sakit. Betul nggak? Hatinya sakit nih. Berarti ruhnya sakit. Ya, ternyata roh itu Bapak Ibu sekalian Allah simpan, Allah letakkan di penyimpanan setiap saraf dalam tubuh manusia. Kira-kira jumlah saraf dalam tubuh manusia ada berapa? Hah? Jangan bilang persendian, beda antara persendian dengan saraf. Persendian kata Nabi ada 360 persendian dalam tubuh manusia. Jelas hadisnya. Kalau saraf ada berapa? Jumlahnya sangat banyak sekali. Disitulah Allah meletakkan ruh. Ketika Allah meletakkan ruh, janin masih 0,5 meter, maka ruh pun 0,5 meter. Ketika dia berkembang 1 meter, maka ruh semakin berkembang sampai gede seperti kita, maka seperti itulah ruh kita besarnya. Saya umpamakan seperti pohon, ibu nanam pohon ya, dari apa? Dari bijinya. Pertama akarnya ada nggak? Ada, cuma nongol dikit. 2-3 hari mulai panjang. Coba kecambah itu, mulai kan cambang terus seminggu sudah mulai banyak. Seperti itulah nancapnya, bersatunya ruh dengan saraf-saraf dalam tubuh manusia. Berarti semakin lama kita hidup, semakin menancap akarnya di saraf itu. Kira-kira kalau antum keluarin, butuh tenaga tidak? Oleh karena itu kata Nabi SAW bahwa ketika Allah ingin mencabut nyawa seseorang, sakitnya luar biasa karena mencabut ruhnya dari akar-akar saraf itu. Namun Bapak Ibu sekalian, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu lebih kuat sehingga terlepaslah ruh dan jasad. Sampai hari ini paham ya? Jangan ditanya mengapa sakit. Ya memang sakit Ustaz. Sakitnya di mana? Bapak gak akan tahu. Rasain dulu mau mati. Itu jawaban yang luar biasa. Ya, kita sudah paham ilmunya, sekarang kasih jawaban yang ilmiah. Yang penuh dengan apa? Yang ada dalilnya. Ya, bahwasanya apa? Mengapa ya sakratul maut sakit? Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dalam surah apa itu? Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-19 ya. Dan didatangkanlah apa? Sakratul maut bil haq, dengan apa? Sebenar-benarnya ya.
Dzalika ma kunta minhu tahid. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah yang kamu selama ini hindari. Berarti apa? Semua kita takut mati. Ya, takut mati. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum majma'in, ya, iblis tidak akan pernah membiarkan hambanya masuk surga. Maka dengan berbagai macam cara iblis merayu kita. Ada 6 langkah yang diambil oleh iblis untuk manusia tidak masuk surga. Kalau kita tahu 6 langkah ini, maka wajib kita harus menghindarinya. Sebelum kita masuk, amalan apa saja yang besar pahalanya, ya, tergantung ada 3 hal. Yang pertama tadi apa? Orang yang melakukannya, keimanannya. Yang kedua, amalnya dan waktunya. Diingat-ingat. Ini pengen masuk surga pintas tapi nggak ingat. Ya, baik. Saya nggak mau contohkan bahwa jalan pintas itu seperti jalan tikus. Karena kalau orang dihadirkan tikusnya pasti lari. Ya, orang nggak ada yang suka ketemu sama tikus. Ada nggak yang suka sama tikus? Nggak ada, menghindar. Makanya kalau ada lubang tikus, dia ngapain? Tutup. Tapi kalau jalan tikus banyak orang yang nyari. Begitu pula kalau ada jalan pintas masuk surga, seharusnya dicari. Ya. Ya, coba antum masuk Chandra. Chandra cepat mana ya? Lewat sini, Cilepuk. Lebih cepat nggak? Lebih cepat ketimbang lewat. Itu namanya jalan tikus. Ya. Apa 6 langkah itu? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 6 langkah iblis menggagalkan manusia masuk surga. Yang pertama, saya urut dari mulai yang besar sampai yang kecil, adalah perbuatan dosa paling besar dihadirkan kepada manusia. Apa itu? Asyirku billah. Iblis akan datang kepada kita untuk merayu kita, ya, dengan apa? Dengan kesyirikan, ya, dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Allah suka nggak disyiriki? Diduakan Allah suka tidak? Tidak suka. Jangan pilih-pilih, syirik itu kecil maupun besar, Allah pun tidak suka. Ana auna syuraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh nggak mau dimadu. Ya. Ini pertama. Ketika orang, masya Allah, saya pertanyakan, saya coba, kesyirikan di zaman kita, di dunia kita merebak atau sedikit? Banyak sekali. Ya, kesyirikan di zaman kita ini sangat merebah. Bahkan bukan hanya kalangan bawah, bahkan kalangan elit pun mereka bersekutu dengan kesyirikan. Mau naik pangkat, tanya dulu sama mbah. Kalau orang sekarang diganti namanya apa? Guru spiritual. Kan beda, mbah itu dukun. Kalau guru, nah itu beda. Makanya kemasan iblis itu luar biasa, Pak. Namanya diganti semuanya sekarang. Dengan perkara-perkara. Orang tabu kalau itu dukun tuh nggak mau, kiai, ustadz, bersurban, pakai 3 surbannya lagi. Gamisnya sampai 3 juga. Sekali sembur lewat. Ya. Kemana? Ke tempat ustadz. Ustadz siapa? Haryono. Di mana? Daerah kota juga, di Bekasi. Ya. Penyakitnya dari orang dipindahin ke kambing. Bahwa antum semakin banyak kambingnya, semakin kaya Pak Haryononya. Ya. Yang kedua, ternyata tidak bisa. Manusia nih, masya Allah, nggak bisa kita dirayu sama dengan bentuk syirik. Dirayu dengan
Yang kedua, iblis nggak nangis, nggak ngeluh, nggak bilang capek enggak. Apa Ibnu Qayyim? Didatangkan untuk langkah yang kedua dengan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi. Betul nggak Pak? Perkara-perkara amalan yang tidak pernah Rasulullah contohkan kepada kita malah mengamalkannya. Justru yang malah dikerjakan sama Nabi dan para sahabatnya kita tinggalkan. Ya, Masya Allah. Lihat ya. Inilah yang kemudian langkah iblis kata beliau untuk menghentikan langkah kita menuju surga. Perhatikan baik-baik. Saya kalau menyebut titelnya nanti banyak orang masih tabu ya. Makanya saya bilang apa? Amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi SAW. Contohnya apa? Ya, coba. Banyak masih diantara kita yang kalau sholat itu jadi imam misalnya di suatu masjid yang lainnya, kalau sudah waladdallin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Ada enggak? Ada. Makanya antum kalau sholat kalau ingin lihat ke tempat-tempat yang lain. Ya. Ke tempat lain. Ya. Ada ini sunnah bukan? Enggak ada sunnahnya. Bahkan yang sunnah waladdallin ngapain? Amin. Sunnahnya itu duluan. Jangan doanya dulu. Doanya nanti setelah sholat. Ya, Masya Allah. Ini apa? Perkara yang memang tidak pernah diajarkan sama Nabi dikerjakan oleh kita. Berarti orang yang menghidupkan perkara yang tidak ada contohnya mematikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak berhasil masuk langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Dihadirkan ke hadapan kita dosa-dosa besar. Dosa besar ada berapa Bapak Ibu sekalian? Banyak apa sedikit? Berapa? Banyak. Berapa? Banyak Ustadz. Ya. Kata seorang ulama, hadis Al-Quran maupun hadis yang menerangkan awalnya dengan laknat itu dosa besar. Contoh tasyabbuh, orang laki-laki menyamai perempuan, perempuan menyamai. Tasyabbuh enggak? Iya. Orang main sepak bola pakai daster. Ada enggak sekarang Agustusan gitu pakai daster? Laki-laki pakai daster, yang perempuan pakai celana. Ini ada, Masya Allah. Biar apa katanya? Biar seru-seruan aja Ustadz. Ini tasabuh, hati-hati. Ada orang perempuan yang rambutnya malah dipendekin seperti laki-laki. Ada laki-laki yang dipanjangin sampai tuh, bahkan diikat. Keren kali. Kenapa gak dikonde? Ini namanya apa? Dosa besar, melaknat Allah, melaknat. Ya, Masya Allah Pak. Ini perkara-perkara yang memang Masya Allah. Ya, dosa besar. Ya. Bahkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, namanya pun diganti. Coba wanita malam, namanya apa sekarang? Kupu-kupu malam. Kan enak dengarnya. Di mana kamu? Lagi bersama kupu-kupu malam. Ih, indah dong. Ya, Masya Allah. Coba, ini nih yang harus nih. Orang yang suka LGBT namanya dengan apa? Kaum pelangi. Keren namanya. Namanya diganti-ganti.
Kenapa? Supaya orang tidak mendengar namanya ngeri. Di mana kamu? Masya Allah. Ini Masya Allah. Ketika tidak berhasil pun iblis tidak putus asa lagi, kata beliau. Maka diambil langkah yang keberapa tadi? Yang keempat. Apa itu? Dihadirkannya kepadanya dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil. Contoh, ya, orang yang make sendal temennya gosok namanya. Dari masjid pakai sendal, ya, yang lebih bagus. Karena kata Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Masuk masjid sendal jepitnya sudah mau putus. Punya temennya masih baru, sama-sama warnanya, pura-pura amnesia, nyariin. Ya, Masya Allah. Ini dosa kecil besar. Ini namanya gosok. Make punya temennya tapi nggak dibalikin. Ada orang dia masuk dari pintu sana. Saya pernah nih kejadian juga nih. Saya nyari sendal sampai muter-muter ke ujung sana. Ternyata apa? Ada di sana. Dia pinjem tapi nggak dibalikin lagi. Ini dosa kecil besar? Kecil dosanya. Cuman jangan disepelekan. Semakin banyak dosa kecil, semakin numpuk, semakin jadi besar. Ini cara setan. Gosip. Insyaallah. Sering gosip, Bu? Enggak ya? Enggak sekarang, Ustaz. Gosipnya ngaji sekarang. Kemudian apa? Langkah yang berikutnya tidak berhasil dengan langkah ini, maka diserumuskan manusia, dihadirkan kepada perkara yang mubah. Apa perkara yang mubah itu? Contohnya, makan mubah enggak? Mubah. Tapi boleh enggak? Mubah itu apa? Boleh. Boleh enggak makan? Ya boleh. Tapi kalau kebanyakan makan sampai nggak kuat bangun, ya. Orang bicara boleh nggak? Ngomong boleh nggak? Kebanyakan ngomong dari pagi sampai sore, ngomong mulu sampai lupa sama istrinya. Ada nggak begini nih? Ya. Mancing, mubah nggak? Mubah, boleh mancing, boleh. Tapi ada orang mancing sudah dapat ikan dibuang lagi. Istrinya nungguin. Ternyata ikannya buat main judi. Di Cibubur itu ada pada Jambore, hadiahnya rumah. Siapa yang paling banyak dapat ikan, dia dapat hadiah itu. Tapi ikannya nggak dibawa pulang, dimasukin lagi. Istrinya nunggu ikannya ternyata ke laut. Nah itu dapat apa? Rumah. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada kan? Masih ada kemarin-kemarin itu. Ya, ketika seseorang, ya, iblis tidak berhasil dengan langkah yang keberapa tadi? Yang kelima, ada langkah terakhir, Bapak Ibu sekalian. Apa langkah terakhir? Kita disibukkan dengan amalan-amalan yang kecil. Contoh, mana lebih afdal, sholat sunnah atau belajar? Ini ada orangnya nggak? Mana yang lebih afdal, lebih tinggi, sholat sunnah atau belajar? Belajar. Makanya kalau ada orang kajian belum selesai kajian subuhnya, dia sholat sunnah, berarti apa? Dia telah terjerumus dalam langkah iblis, menghilangkan yang wajib, menyepelekan yang wajib, dikerjakan yang sunnah. Selesaikan dulu perkara yang wajibnya, sampai selesai kajiannya baru sholat awal
duha. Ya. Ya, berbakti sama orang tua wajib tidak? Wajib. Tapi sekarang lihat banyak anak ya atau suami atau istri ya yang ketika dia ya diminta untuk di rumah karena sudah ada janjian sama temennya, milih mana? Hah? Milih mana? Temennya atau suaminya? Ibunya atau temennya? Temennya. Padahal wajib berbakti sama orang tua. Nak, ke rumah ya, sudah mak masakin kesenangan kamu. Aduh mak, saya udah janjian sama teman-teman makan, nggak enak kalau nggak datang. Coba bayangin. Ada yang begini di sini? Banyak. Nggak ada kan, belum janjian antum. Habisin janjian ya. Ya, baik. Ini perkara amalan yang kecil namun apa? Menjadi prioritas. Ini langkah iblis untuk menggelincirkan manusia kepada apa? Kepada apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, azanallah wa yakum ajmain. Ya. Maka apa saja langkah-langkah pintas menuju surga? Mari kita mulai. Habis ini sebelum Bapak Ibu tanya, saya tanya dulu, jangan nyontek ya. Ya. Yang pertama apa? Langkah yang pertama, jalan cepat dan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu. Ya. Menuntut, apa dalilnya? Betul tidak itu jalan pintas? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meminta kepada Allah untuk ditambah kecuali apa? Ilmu. Beliau tidak pernah minta ditambah kecuali ilmu. Beliau tidak pernah minta ditambah hartanya, tidak pernah minta sama Allah ditambah keluarganya, tidak. Jabatannya tidak. Rasulullah setiap harinya hanya minta untuk ditambah apanya? Ilmunya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kenapa? Karena Nabi paham bahwasanya ini adalah jalan cepat untuk masuk surga. Sekarang bagaimana kita ingin mengamalkan suatu amalan dengan sempurna kalau kita nggak tahu ilmunya? Contoh, ya, banyak orang yang duduk di kajian, tapi mereka malah main handphone. Saya nggak nyindir, tersindir berhenti. Betul apa tidak? Ini langkah siapa? Iblis, setan. Perkara yang wajib tapi malah dimasuki perkara yang, contoh, jangan main handphone deh. Ada orang, ada majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu tapi dia baca Quran. Saya mau tanya, mana lebih utama? Duduk di majelis ilmu, belajar, atau dia baca Quran? Tuh. Ini banyak ikhwan-ikhwan kita. Kalau nggak mau hadir, nggak usah hadir. Kenapa demikian? Karena duduk di majelis ilmu seluruh malaikat Allah mendoakan kita. Bagaimana Allah mendoakan kita? Mohon maaf ya, apalagi orang yang ngobrol sama temennya, ngaji aja nggak beradab. Kecuali antum nggak ngapain, ngaji bersama habis subuh, nggak masalah antum ngaji. Ini suruh ngaji malah nggak ngaji, suruh denger kajian malah ngaji. Ada nggak begitu? Iya, kalau antum nggak suka jangan hadir. Kenapa? Karena Allah murka sama orang itu. Contoh, ada orang sholat, antum baca Quran, keras lagi suaranya, boleh apa tidak? Baca Quran loh, apalagi ngobrol. Ada orang sholat ngobrol,
Suaranya ngapain? Mengganggu orang sholat. Ngaji aja nggak boleh, suaranya kenceng kalau orang sholat. Kok ini ngobrol? Berarti selama ini kita terjerumus kepada apa? Rayuan iblis. Ada tahsin, malah di belakang, ngobrol di belakang. Diajak nongkrong, ya Allah saya malu, astagfirullah. Malu. Antum nanti malu-maluin di hadapan Allah. Suruh baca Quran, ma'ana biqori. Ya elah, ngambil kalimat Nabi nih. Iqra, kata malaikat, ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca malaikat. Kamu ngapain di dunia? Ya main-main baik. Coba suruh baca. Masih punya waktu walaupun sudah terlambat. Nggak terlambat belajar. Ada nggak kalimat terlambat belajar? Iya, itu hanya penyesalan. Kok nggak dari dulu? Kok baru sekarang? Daripada tidak sama sekali, ngapain? Sekarang kita kejar. Mulai kita punya hafalan. Mulai perbaiki bacaan. Ini ngomong za aja ngomong ja. Ya, zakat, jakat. Zakat, jakat. Kalimat yang mudah. Ya, suruh ngomong ja, malah ngomong za. Disuruh ngomong za, malah jajan. Memang kebanyakan jajan antum. Tuh, itu masih ngeyel nggak mau ngaji. Masya Allah ya. Makanya apa? Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Lihat. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 ya. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu ya. Sebagaimana Nabi SAW, qur rabbi zidni ilma. Rasulullah hanya minta apa? Ilmu ditambah oleh Allah Azza wa Jalla karena keutamaan yang. Kenapa kok ilmu duluan Ustaz dibahas? Karena antum tidak akan bisa mencapai amal sempurna walaupun pahalanya besar. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Contoh apa amalan yang besar Ustaz, yang Masya Allah Allah bangun ke rumah surga? Doa setelah berwudu. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Sudah hafal, namun sering lupa. Coba siapa yang sering lupa habis duduk? Angkat tangan coba. Nggak kelihatan? Ya. Coba itu doa, Masya Allah pahalanya besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah bangunkan, bahkan Allah berikan, dipanggil oleh Allah, mau masuk pintu surga mana saja kau boleh pilih itu. Orang yang suka berdoa selesai berwudu, kata Nabi SAW, ditawarkan sama Allah, mau masuk pintu surga mana saja anda. Insya Allah. Gampang nggak? Gampang ya. Ini kemudian yang terakhir hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah ya. Seseorang yang menempuh keluar dari rumahnya, berjalan, berkendaraan ya, bermobil, bermotor, mengangkut ya, menuju tempat
tempat ilmu, majlis ilmu yang disebutkan nama Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, maka mereka telah menuju, dimudahkan tempatnya menuju surga. Berarti apa, Pak? Ya, orang tidak akan bisa mendapatkan surga dunia kalau tidak berilmu. Bagaimana orang mencintai Allah kalau nggak berilmu? Caranya salah, nggak mungkin diterima sama Allah. Ini pertama. Ya. Sampai sini paham ya? Ini langkah pertama. Ya. Langkah keberapa? Pertama. Langkah yang kedua. Saya ambil yang ringan-ringan dulu. Ringan tapi pedes. Ya, orang yang sujud dengan 2 sujud di luar sholat. Sujud apa namanya? Sujud apa, Bu? Sujud tilawah. Yang kedua, sujud syukurin. Syukur. Ibu ini ya. Yang pertama tadi apa? Sujud tilawah dan sujud syukur. Pahalanya besar sekali. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mendapatkan kenikmatan lalu dia bersyukur kepada Allah. Perhatikan ya, Ibu sekalian, ya. Sujud syukur itu kapan sih, Pak? Coba saya mau tanya, sujud syukur itu kapan sih? Bapak-bapak deh, Ibu diam dulu, susah ngedengarnya. Bapak-bapak deh. Kapan kita sujud syukur? Ibu diam dulu. Ngomong gak kedengeran. Laki-laki, jika mendapatkan nikmat, sepakat enggak semuanya laki-laki? Sepakat enggak semuanya? Antum enggak setuju angkat tangan. Anda berarti samain antum nanti. Setuju enggak antum? Ketika mendapatkan nikmat, ibu setuju aja, laki-laki. Ini ibu-ibu gitu-gitu aja. Pak Agung setuju enggak, Pak Agung? Setuju? Ya. Semua sepakat ya? Kalau salah antum sepakat salah dong. Saya ulang sekali lagi. Sepakat nggak antum mendapat nikmat bersyukur? Langsung syukur. Ya. Sebenarnya kalimatnya betul. Nikmat mana? Harus jelasin. Apakah nikmat yang setiap hari kita dapatkan? Atau nikmat itu yang sekali-kali kita dapatkan? Contoh, antum melamar pekerjaan, sudah 5 tempat antum lamar, Masya Allah, ke-6-nya antum diterima. Ngapain? Nah, berarti nikmat yang mana yang kita syukur? Nikmat yang datang kepada kita yang tidak setiap saat. Kalau ibu beli sayur kemudian gratis, bersyukur nggak? Bisa Ustadz dengan ucapan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu syukur nggak? Syukur juga. Makanya jangan tanggung-tanggung. Tapi ada nikmat yang kita dianjurkan kalau kita sujud maka setan itu nangis. Ini loh, Pak. Kalau kita sujud syukur dapat nikmat yang istimewa dari Allah, ya, diuji sama Allah Azza wa Jalla, kita berhasil menerima ujian itu, bersabar kita sujud syukur kepada Allah, maka iblis dan teman-temannya nangis sejadi-jadinya. Bahkan Nabi mengatakan Allah siapkan buatnya surga. Yang banyak kita itu kalimatnya syukurinlah kamu. Makanya dibilangin jangan ngeyel. Ya,
Syukur itu adalah tempat di mana kita sujud kepada Allah, mendapatkan nikmat yang tidak terduga. Contoh, lahirnya anak kita, istri kita selamat, naiknya jabatan suami kita, bersyukur sama Allah, langsung sujud syukur. Nggak perlu wudu, perlu nggak? Nggak perlu. Tapi jangan pakai celana pendek. Ya, kan kadang banyak orang yang sujud syukur pakai celana pendek. Ya Allah, ini ngenyek. Tahu ngenyek? Ya. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Kapan ini? Kapan ini? Apabila bertemu dengan ayat yang berhubungan dengan apa? Perintah Allah untuk sujud. Namanya apa? Sajadah. Ini bisa dilakukan dua. Yang pertama apa? Dalam sholat dan di luar sholat. Ya, makanya kita itu kalau baca Quran ngadepnya mana? Kiblat. Kalau ngaji tahsin gimana? Kadang-kadang berhadapan, ya langsung antum balik badan menghadap kiblat. Baca apa? Sujud tilawah, langsung sujud. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Enggak hafal antum. Makanya nanti al-ikhlas nih dibiasakan ya. Setiap Jumat ada bacaan salat ya, sejadah. Itu sunnah Nabi yang hilang. Nabi itu kalau hari Jumat pasti sujud ya, tilawah. Cari ayat-ayat yang ini. Apa bacaan yang disunnahkan kalau Jumat itu? Adalah surah As-Sajadah. Itu satu surat. Yang kedua Al-Insan. Itu satu surat. Ayat yang keduanya, rakaat yang keduanya itu sunnahnya Nabi. Kalau enggak dua-duanya gimana Ustaz? Boleh As-Sajadah dibagi dua untuk belajar. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Paham sampai sini? Ya, pahalanya apa pahalanya tadi? Pahalanya Allah berikan surga buat kita. Ya. Biarkan setan nangis. Kata Nabi SAW dari Ma'dan bin Thawri, beliau mengatakan, dullani ila amalin idza amiltu yudkhilni al-jannah alaika bis sujud. Ya, kata Nabi sallallahu. Wahai Rasulullah, ya, beritahukan kepadaku ya tentang amalan yang bila aku amalkan aku akan dimasukkan surga oleh Allah. Berarti apa? Jalan pintas. Alaika bis sujud. Sujudnya itu dua, tilawah sama sujud syukur. Ya. Nanti bicara sujud sahwi ya nanti gampang, kapan-kapan. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah jalan pintas untuk masuk surga. Perhatikan baik-baik keadaan kita. Ada berapa keadaan kalau kita mendapatkan ini? 3. Yang pertama, orang yang melakukannya hatinya harus selalu on dengan keimanan. Ya, jangan off. Ya, harus iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tanamkan itu. Karena beda ya, beda. Makanya lihat dulu Pak, Imam Ahmad itu kalau ngusir jin Pak, enggak pakai Imam Ahmadnya Pak. Ya, kalau Imam Ahmad Pak ngusir jin, enggak pakai Imam Ahmadnya datang, enggak pakai. Kalau kita jangan coba-coba. Misalnya saya nih, udah bawa sorban saya misalnya, bilang sama jinnya suruh keluar, enggak bakal keluar. Imam Ahmad Pak cuman pakai sendalnya doang. Bawa sendal saya, bilang sama jinnya,
keluar, Pak. Itu bedanya. Apa yang membedakan? Ini imannya. Kita dengar nyamuk lewat aja tepuk. Ya, Masya Allah, itu bedanya. Ya, makanya apa? Abu Bakar itu bedanya apa? Imannya kepada Allah, nggak bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Ya. Yang ke berapa? Yang ke-8 adalah yang ketiga, Ibu jangan keras-keras. Ya. Yang ketiga. Keempat. Ketiga. Aduh, udah siang ya? Ketiga. Pertama tadi Pak, ilmu. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, belum. Ya. Yang ketiga adalah apa? Menjaga sholat sunnah apa? Qobliyah 12 rakaat. Ya. Berapa rakaat? 12 rakaat. 12 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Dari Ummu Habibah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat sunnah qabliyah, yang muakkad kan ini ya, karena ada wairu muakkad, ada yang muakkad, ada yang wairu muakkad. Yang muakkad itu yang sangat dianjurkan, yang wairu muakkad yang tidak dianjurkan tapi boleh dikerjakan. Apa contohnya? Salat qabliyah sebelum maghrib, itu wairu muakkad. Salat qabliyah sebelum isya, itu wairu muakkad. Boleh nggak dikerjakan? Boleh. Rasulullah nggak ngelarang, cuman wairu muakkad. Rasulullah tidak menganjurkannya, tapi Rasulullah tidak melarangnya, mendiamkan. Bahkan ada sahabat yang sholat dibiarkan sama Nabi. Berarti boleh nggak? Boleh. Makanya boleh dikerjakan. Tapi yang istiqomahkan yang mana? Yang 12 istiqomahkan dulu. Insya Allah yang wairu muakkad akan istiqomah. Ya. Daripada antum ngobrol, ya, mendingan sholat. Ya. Sehari dan semalam, ya, sebanyak 12 rakaat, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan rumah di surga. Saya mau tanya sama antum, melaksanakan sholat 12 rakaat yang sunnah qobliyah ini dan ba'diyah setelah sholat fardu, itu butuh cuan enggak? Butuh cuan enggak? Enggak butuh cuan. Hanya butuh keinginan dan kemauan. Hanya butuh apa? Keinginan dan kemauan. Coba lihat contoh Bilal. Mengapa beliau trompanya, sendalnya masuk surga duluan? Kenapa? Karena beliau selalu menjaga wudunya dan sholat 2 rakaat. Itu aja. Ternyata amalan yang kecil pahalanya besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga trompanya, sendalnya Bilal masuk surga duluan. Kita boro-boro sendalnya, ya, sendalnya sendal jepit mulu masuk masjid, ya, yang lainnya buat kondangan doang. Ya, kapan masuk surga? Hanya itu sendal. Ya, hati-hati loh Pak. Antum banyak punya sendal ibu-ibu di rumah, nggak pernah dipakai ke masjid, akan dihisab sama Allah. Sendalmu pernah masuk masjid enggak? Nggak pernah. Kondangan sering. Karena ada orang yang beli sendal atau sepatu khusus buat apa? Kondangan. Dan ada orang yang beli baju khusus ngapain? Kondangan. Dan bahkan sampai serasi, sama warnanya, matching kata orang. Ya, Masya Allah. Nih 12 rakaat. Lihat, saya bacakan hadis dari Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, man tabara ala
Masih belum, ngusir. Ya. Isnatai asyrata rak'atan minas sanati buniyallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Barang siapa yang menunaikan, merutinkan, mengistiqomahkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di mana? Di surga. Tidak apa-apa kita di sini ngontrak, tapi di surga jangan ngontrak. Ya. Tapi kalau bisa di sini punya rumah, di surga juga punya rumah, maka jadikan rumahnya yang surga. Baiti jannati itu bukan slogan. Jangan cuma digantung di depan pintu. Apa? Ya, hidupkan sunnah-sunnah di rumah kita. Suami menghidupkan sunnah Nabi, istri menghidupkan sunnah Nabi. Ngapain? Di antaranya baca Quran, sholat sunnah di dalamnya, qiyamul lail di dalamnya, berzikir di sana. Sholat wajib di mana laki-laki? Di masjid, jangan di rumah. Ya, ini laki-laki di rumah pakai rok. Ya. Arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri. Kata Nabi, yang pertama adalah berapa rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Berarti setelah apa? Salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Makanya solat yang paling ditekankan dalam solat ini, sunnah ini, adalah solat qobliyah sebelum fajar, sebelum solat subuh. Kadang-kadang orang solat fajar nggak ngerti. Solat fajar itu apa sih, Ustaz? Subuh. Ya, saking kerennya bahasanya ini. Ya, sebelum sholat subuh. Makanya Pak, kalau kita terbiasa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, ketinggalan kita kesiangan, boleh nggak habis sholat subuh kerjain? Boleh. Karena saking apanya? Saking besarnya keutamaannya. Apa pahala sunnahnya? Bumi dan, coba bayangkan sunnahnya bumi dan isinya, gimana subuhnya? Maka orang yang nggak sholat subuh berjamaah ngapain? Bagaikan kata Nabi orang yang kesurupan. Jadi kalau suami ibu nggak ke masjid, sundut, apa? Bangunin dia, ya, bangunin, ya, Mas sholat ke masjid berberkah, ya. Jangan namanya berkah tapi nggak pernah ke masjid. Ya, berikutnya yang keberapa sekarang? Yang keempat dan yang kelima. Ya, menunggu datangnya sholat di masjid. Ini boleh bagi laki-laki juga bagi perempuan. Terutama adalah untuk siapa? Untuk laki-laki. Orang yang menunggu sholat, waktu sholat di masjid, itu duduknya seperti dia sholat. Ada orang memilih di rumah, dapat apa pahalanya? Dapat apa pahalanya? Hah? Coba antum maghrib na isya dekat nggak? Setengah jam. Pulang ke rumah 15 menit sudah mulai adzan. Belum ngapa-ngapain. Ya, makanya apa? Lebih baik ngapain? Nunggu di masjid sampai isya baru pulang. Ini waktunya ada, nggak ada kesibukan. Namun ya, TV-nya terlalu sibuk sehingga melalaikan kita zikir kepada Allah. Orang yang menunggu datangnya sholat di masjid, Masya Allah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan duduknya saja, nunggunya saja seperti orang sholat. Apalagi dia sholat.
Salat, baca Quran, ya Masya Allah ya. Bahkan ya disebutkan para malaikat Allah Azza wa Jalla mendoakannya. Apa doanya? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah, sepanjang waktu dari maghrib menunggu isya, malaikat mendoakan mereka, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah, si fulana, si fulan. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya, curahkan rahmat kepadanya ya Allah, liputi hidupnya dengan rahmat. Masya Allah, itu doa para malaikat. Kira-kira kalau doa yang berdoa malaikat, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita bayangkan? Nggak mungkin ditolak sama Allah. Ini doanya malaikat, Pak. Belum dapat apa pahala yang lainnya. Masya Allah. Berarti Pak, besar apa kecil? Ya, amalannya ringan namun pahalanya besar. Makanya kalau antum puasa itu Pak, antum siapkan buka di rumah sudah betul-betul, nanti makannya habis isya, habis taraweh, nunggu di masjid. Yang menjadi masalah, kenapa sih kita kalau Ramadan tuh kok bisa datang ke masjid lebih awal, selesai Ramadan kok nggak bisa? Bisa nggak? Nggak bisa nggak Bu? Nggak bisa Ustadz. Kenapa? Nggak tahu tuh. Ya, makanya ini amalan yang keempat, ya, yang bisa cepat masuk surga. Kenapa cepat? Karena besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan lihat Bapak Ibu sekalian memuliakan, orang yang datang ke masjid, jalannya saja, langkahnya berpahala. Yang kanan menambah pahala, yang kiri mengurangi dosa, baik perginya maupun pulangnya. Masuk pintu dia, gerbangnya sudah dicatat sama malaikat apa? Sempurna sholatnya. Belum sholat nih, coba nggak besar nggak pahalanya? Besar pahalanya. Makanya kalau sholat apa? Persiapan. Jangan adzan baru datang buru-buru. Ya Allah, makanya saya juga ajib sama kita ini. Sudah rumahnya dekat masjid, toaknya kenceng adzannya, ya. Sudah sebelum adzan ada bacaan Qur'annya, kok datangnya masbuk loh. Ajib. Tahu ajib kan? Yang menakjubkan itu orang. Ya, Masya Allah, luar biasa itu. Baik, yang berikutnya, masih ada waktu kan? Masih. Sampai 10:30 kan kita? Jam 11 Pak, Mas Sabtu. Kita masuk kepada poin berikutnya. Poin keberapa? Ya, mencintai orang-orang yang beriman dengan tulus. Saya ulang sekali lagi, mencintai orang-orang yang beriman dengan tulus. Ya. Ini langkah yang nomor 5. Mencintai saudara kita ya dengan tulus. Contoh kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang yang bernama siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya siapa? Abdullah bin Amr Al-As, ya. Amr bin As, ya. Yang penasaran terhadap laki-laki Ansor yang Nabi mengatakan akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Lewat dah laki-laki Ansor sambil nenteng sendalnya dan basah wajahnya kena air wudu. Orangnya sederhana. Besoknya lagi demikian Nabi mengatakan akan lewat laki-laki penghuni penduduk surga. Lewatlah laki-laki yang sama sampai 3 kali. Maka Abdullah ini penasaran, amalan apa sih istimewanya? Ternyata sampai rumahnya nginep 3 hari, nggak ada istimewanya amalnya. Tahajud juga enggak, cuman dia bangun. Habis dia bangun dia zikir kepada Allah.
biasa aja amalnya. Ternyata jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, laki-laki ini tidak pernah menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah. Kira-kira ini mudah nggak? Mudah nggak? Ini pekerjaan yang Masya Allah, tapi ringan sebenarnya. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kita pelihara persaudaraan itu. Tali itu apa talinya? Ad-din. Ya, sekarang banyak saudara sedarah nyakitin, banyak nggak? Banyak. Berantem banyak nggak? Menghujat banyak nggak? Sampai nyapa nggak? Sampai nggak nyapa. Saudara-sedara. Makanya apa? Talinya cuma satu apa? Tali Allah, yaitu ad-din. Perbaiki mereka. Fa aslihu baina akhwaykum, perbaiki. Kalian itu bersaudara, ya. Bagaikan satu tubuh. Bagaikan apa? Satu tubuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. La tahasadu, jangan suka hasad. Wala tanajashu, jangan membiarkan saudaramu dalam kesulitan tanpa dibantu. Ya. La tahasadu wala tanajasu wala tabawadu, dan jangan kalian saling marah. Jangan saling apa? Marah. Wala tadabaru, ya, jangan kalian saling membiarkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ya, jadilah kan hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu ahul muslim, muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Kalau kita disakiti, dia pun sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang mukmin itu ada 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut. Itulah seharusnya sifat seorang yang beriman. Makanya saya katakan apa? Poin pertamanya, kalau kita ingin beramal pintas masuk surga, pertama perbaiki iman kita. Apa orang beriman kata Nabi? Tidak menyakiti, tidak mendolimi, tidak mendustai, tidak menghinanya. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. 4 nih. Tidak mendoliminya, tidak mendustainya, ya, tidak membohonginya itu, tidak menghinanya.
Maka Nabi mengatakan, ya cintai, sayangi, berlemah lembut. Itulah orang yang beriman. Jangan ngaku beriman sama Allah. Ustaz sholatnya rajin, tapi nyakitin mulu. Ngapain? Ya, ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya Pak, jaminan orang yang mencintai seorang beriman kepada Allah dengan tulus. Coba cinta itu kira-kira ada yang menyakiti enggak? Kalau ada orang mencintai nyakitin, kira-kira mencintai enggak? Ya, belum dijawab datang lagi soal. Ya, kira-kira enggak? Saya mencintai kamu sepenuh hati. Ternyata dia nyakitin. Ngapain nyakitinnya? Bohongin. Nyakitin enggak? Kata-katanya kasar. Nyakitin enggak? Nyakitin. Berarti enggak mencintai. Begitu pula sama Allah. Saya cinta sama Allah. Buktikan cinta kamu. Ngapain? Jangan sakiti Allah. Karena kalau engkau menyakiti Allah, Allah akan murka kepada kita. Dengan cara apa Ustaz kita nyakitin Allah? Menduakan Allah, tidak mau beribadah, ya, tidak mau berbuat baik, itu adalah menyakitin Allah. Ya, makanya jangan gombal-gombal cinta-cinta. Ya, tapi setiap hari ngapain? Nyakitin. Cinta itu buktikan dengan kasih sayang. Mencinta itu menyayangi, ya. Apa menyayanginya? Berlemah lembut. Ya, berlemah lembut. Ini yang berapa? Yang keberapa? 5. Baik, yang ke-6. Ya. Yang ke-6 adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Coba lihat antum, baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Lihat antum baca artinya. Hampir semua ayat itu menjelaskan tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Dan lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua hadis menjelaskan tentang bagaimana kita bergaul sama manusia. Dan itu pahalanya sangat besar. Pahalanya apa? Sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada siapa? Orang lain. Ya, masa sih Ustaz? Ya, matanglah, yuk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-4, ayat yang kedua, Al-Maidah surah yang ke-5 ayat yang ke-2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita diperintahkan sama Allah untuk bertawun, saling gotong royong. Ya, saling membantu dalam kebaikan. Nah, dan jangan bertawun dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Coba antum buka surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bunyinya apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Demi masa, demi waktu, semua orang dalam kerugian. Berarti enggak terkecuali enggak terkecuali. Illa, kemudian Allah mengatakan kecuali. Siapa mereka? Ada 4 golongan di sini. Yang pertama, amanu, orang yang beriman. Terus wa amilus solihat, orang yang beramal solih. Kira-kira poin 1, poin kedua untuk siapa?
Untuk siapa? Untuk diri kita. Amanu untuk diri kita, wa amilus shalihat untuk diri. Berarti seseorang yang berbuat baik kepada orang lain untuk siapa? Untuk kita. Kok begitu Ustaz? Mari buka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang di dunia, saudaranya di dunia, dari kesulitan dunianya, maka Allah akan mengambil kesulitannya di akhirat. Pahalanya apa? Allah akan memudahkan, diganti kesulitan dengan apa? Dengan kemudahan, dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang menyulitkan orang lain di dunia berarti apa? Allah akan sulitkan hidupnya. Hai cewek. Ya, makanya apa? Yang pertama apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah Allah Subhanahu wa taala poin 3, poin 4 dalam surah Al-Asr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berikan nasihat dengan sabar dan apa? Haqqi dengan penuh kebenaran dan sabar. Untuk siapa berarti Pak? Apa Ibu sekalian? Untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Berarti apa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Memerintahkan kepada kita. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah mencukupkan satu surat ini cukup untuk kita. Kenapa? Karena mencakup semua kehidupan. Beriman, beramal soleh untuk manusia, masya Allah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang lain maka Allah akan memudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Untuk siapa berarti Pak? Untuk orang lain. Berarti nilai pahala amalan untuk orang lain sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang suka menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ditutup sama Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu bersama menolong hambanya apabila hambanya bersama dengan saudaranya. Orang yang ingin ditolong sama Allah, maka tolonglah saudara. Cara apa? Macam-macam tolongnya, Pak. Macam-macam tolongnya. Ada yang butuh apa, berikan. Kita mampu berikan. Gak mampu ya semampu kita dengan tenaga kita. Namanya, lihat ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tabrani, ya. Ini adalah murid daripada siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Beliau adalah murid dari Imam Hasan Al-Basri. Namanya Sabit Al-Bunani namanya. Beliau saat itu sedang beritikaf di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabawi. Ya. Di itikaf. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya kepada murid yang lainnya, "Mana Sabit Al-Bunani, wahai Syekh? Dia sedang itikaf di rumahnya Nabi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau mengatakan, panggil dia untuk ikut kita. Untuk ikut kita. Maka kemudian dipanggilnya ya Sabit Al-Bunani, ya,
dia berkata, sampaikan sama Syekh Al Hasan Al Basri, saya sedang itikaf 30 hari di mana? Di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum bayangkan, ya, sholat sunnah di sana setara nggak dengan sunnah kita di sini? Oh, nggak ada bandingannya, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, dua rakaat aja, Pak. Masya Allah, sebanding berapa kali kita sholat di sini. Itu pahalanya. Itu sebulan full. Ya, dia sholat apa? Itikaf. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, kembali ke sana. Ajak apa? Sabit Al-Bunani bahwa kita akan ya membantu saudara-saudara kita yang di kampung itu. Subhanallah, Pak. Digulungnya tikarnya itu, tempat dia itikaf, digulung sama dia, langsung dia berangkat. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya pahala untuk membantu saudaranya lebih utama pahalanya ketimbang itikaf 30 hari di masjidnya Nabi SAW. Beda itikaf sini 30 hari. Ada nggak itikaf 30 hari sini? Ada nggak? Oh, 5-10 hari aja kena Senin Kamis itikafnya di sini. Ya nggak? Ada yang sudah nggak betah, ada yang bilang nyamuknya, ada yang kedinginan, ada yang cuma tidur doang, numpang tidur di masjid. Ya, betul nggak? Ya, itulah makanya cobalah dirubahlah. Masa teman antum sholat, yang lain pada tidur, nggak elok. Elok nggak, Pak? Ini diperbaiki. Ini masjid, kita mau itikaf bukan numpang tidur. Diperbaiki. Ya, kalau kita nih itikaf, Pak, teman kita lagi beribadah, minimal kita nggak mau sholat, ngapain? Berjamaah, ngapain? Kita sholat sendiri baca Quran. Ini Masya Allah orang sholat, ada yang ngorok. Ya Allah, gimana mau khusus sholatnya? Sampai ada masjid dimatiin lampunya, nggak boleh ngaji. Ini kan ngaco. Masya Allah, Pak. Ini apa? Ini harus diperbaiki. Nah, Masya Allah, Pak. Masya Allah. Gimana antum rasanya kalau antum sholat di sebelah antum ngorok? Kayak naik gunung lagi. Oh, Masya Allah. Coba antum bayangin. Kan nggak enak, antum juga rasanya males kalau mau sholat itu. Sebelahnya tidur. Kalau antum dibangunin misalnya jam 2, bangun semuanya, jangan tidur. Kita nih dibalik, salah sama antum. Orang suruh istirahat dulu sebentar, jam 12 suruh bangun. Antum jam 12 baru tidur. Antum mau subuh baru bangun. Kan ini ngaco. Ada nggak begitu? Ada orang itikaf pindah tidur. Ya, alhamdulillahnya dia nggak bawa kasur. Ya, Masya Allah, Pak. Baik, ini ya penjelasan dari apa jalan-jalan menuju surga. Masih ada waktunya? Ya, kayaknya sudah cukup, Insya Allah. Nanti kita kapan-kapan. Itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali jalan-jalan menuju surga yang cepat untuk kita masuk surga. Kita buka pertanyaan dari akhwat ini kayaknya. Kalau pakai surat itu dari akhwat. Kita baca dari bawah berarti. Saya paling susah tidur malam. Malam susah tidur. Mau nggak saya kasih resepnya, Ibu? Mau nggak, Bu? Makan apa? Kangkung asar, insya Allah ngantuk. Itu obat tidur, nggak ngaruh. Waduh, maka berarti sama dengan Abu Ya'la. Abu Ya'la itu tidak bisa tidur, maka sisa umurnya Abu Ya'la di Palestina ngapain? Nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa, coba ibu nggak bisa tidur ngapain mikirnya? Mikir apa? Mikir apa? Mikir dunia. Abu Ya'la mikirnya takut sama neraka. Dia nggak bisa tidur, gelisah. Itu Abu Ya'la. Makanya dia sholat bangun, kemudian dia sholat sampai pagi. Saya nggak tahu ibu mikirnya apa.
Tapi saya yakin ibu insya Allah mikirnya baik-baik. Ya. Namun sering bangun malam, tapi kenapa berat banget untuk sholat padahal sudah niat? Ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, melawan rasa malas. Masya Allah, ini mungkin dialami oleh semua orang, ibu. Bahkan ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda ini yang menuntut ilmu, ya, pada Imam Hasan Al Basri, dia sudah siapkan airnya di sebelahnya untuk qiyamul lail. Kata Imam Hasan Al Basri, siapkan airnya sini. Tapi sampai subuh airnya masih utuh. Ya, airnya masih utuh. Masya Allah, Pak. Apa? Ternyata yang memberatkan orang, perhatikan ini, tidak bisa bangun atau berbuat baik adalah karena kita dihukum sama Allah. Ini hukuman yang tidak terasa kita dihukum oleh Allah. Apa hukumannya, Ustaz? Hukumannya adalah Allah Azza wa Jalla apa? Ya. Menjadikan seluruh anggota tubuh kita berat untuk digerakkan dalam kebaikan. Maka ditanya sama laki-laki ini, anak murid tanya sama Imam Hasan Al Basri, "Wahai Imam, apa yang membuatku ini saya tidak bisa bangun? Padahal saya sudah disiapkan air di sebelah saya." Apa kata beliau? Karena dosa-dosamu yang mengikat seluruh tubuhmu sehingga kamu tidak bisa bangun. Tapi kalau untuk kesenangan dunia cepat girohnya. Coba buktikan, nggak percaya. Kita ada program jalan-jalan jam 3. Ada yang telat? Loh, nggak telat. Bahkan duluan jam 2 udah di masjid. Jam 2 udah di mana? Di masjid, standby, takut suruh sholat. Itu bedanya. Yang membedakan itu, mengapa kita untuk berbuat baik selalu sulit untuk berbuat baik, bahkan untuk hal-hal yang kebaikan kecil aja. Kenapa? Penyebabnya kata beliau karena dosa yang kita miliki. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya. Apa? Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berarti apa? Melakukan dosa. Berpaling dari firman-firman Allah, ketentuan Allah, kewajiban Allah Azza wa Jalla, melanggar larangan-larangan Allah, maka mereka akan diberikan kehidupan yang dongka. Mana dongka? Sempit. Berarti apa, Pak? Yang mengikat orang itu tidak bisa berbuat baik, berat rasanya untuk buka Quran, berzikir, ya. Masya Allah, itu karena dosa-dosa kita. Makanya apa? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Kalau kita nggak bisa untuk sholat qiyamul lail, minimal kita istighfar sebelum subuh. Karena istighfarnya seorang hamba sebelum subuh itulah istighfar yang sangat dianjurkan sama siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, kamu di sini, Ibu? Kiatnya adalah ibu tancapkan niat yang kuat untuk qiyamul lail. Kemudian apa trik yang berikutnya, Ustaz? Jangan makan malam. Karena kalau makan malam itu paginya susah bangun. Ya, bangun.
susah bangun. Kenapa? Karena pencernaan mau istirahat, makanan yang dimakan malam tidak dicerna sama siapa? Pencernaan kita, dibiarin saja. Jadi munculnya apa? Penyakit. Ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, apa hukumnya bila kita memblokir nomor HP orang yang telah menzalimi kita? Ya. Pertanyaan saya, apakah dengan memblokir kemudian kita memberikan manfaat kepada dia? Kalau memberikan manfaat boleh. Kalau memblokir itu kemudian memberikan mudarat yang besar, maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena orang itu akan mentransfer pahala buat kita. Ustadz, anak nggak kuat, blokir. Tergantung. Makanya apa? Kalau kita niatnya karena dendam atau karena malas dengan kezalimannya, boleh tidak? Boleh. Blokir, tidak masalah. Kemudian, dan bagaimana cara menyikapi bila kita bertemu dengan orang itu? Ucapkan salam sebagaimana Nabi. Lihat bagaimana Nabi datang seorang laki-laki yang akhlaknya sangat buruk. Nabi menghindar atau menemuinya? Nabi menghindar atau menemuinya? Nabi menemuinya. Bahkan Aisyah yang mendengar bahwasanya laki-laki yang ngetok pintu itu akhlaknya buruk, tapi Masya Allah Nabi menyuruh masuk ke rumahnya. Bahkan bahasanya lembut sekali. Kenapa? Karena Nabi tidak menginginkan apa yang ada pada laki-laki itu menimpa dirinya dan keluarganya. Makanya termasuk sunnah Nabi SAW, kalau kita punya sahabat yang tidak baik, doanya apa? Ya Allah, hindarkan hamba dan keluarga hamba dari sifat ini, ya Allah. Contoh, antum melihat di jalan-jalanan orang yang lagi berantem misalnya, tapi antum biarin aja, minta sama Allah, ya Allah, jangan selamatkan hamba dari sifat-sifat seperti ini, ya Allah, dan keluarga hamba. Begitu caranya. Kenapa? Karena kalau kita mencelanya, maka Allah akan menimpakan penyakit itu kepada kita. Makanya Nabi SAW menyambutnya dengan baik. Nah, ibu, ya, Masya Allah ibu, kalau ibu kemudian assalamualaikum, menunjukkan bahwa ilmu yang ibu pelajari bermanfaat. Lihat, Nabi nggak pernah menghindar, Pak. Tapi Nabi nggak pernah nantangin. Kalau kita nantangin, masalah bedanya. Saya nggak takut. Nah, ini masalah. Nabi nggak pernah nantangin dan nggak pernah takut. Kenapa? Maka Nabi bersikap lemah lembut kepadanya. Supaya apa? Supaya orang itu tidak menjangkitkan menularkan keburukannya kepada Nabi SAW keluarganya. Ya, begitu. Baik, berikutnya. Ini sampai selesai bacaannya. Sudah jam 9. Antum kalau jam 11 ya. Antum kalau jam pulang cepat ya ingatnya. Ya. Jika kita sebagai istri memotong pendek rambut dan mewarnai rambut, ya. Karena bisikan, karena disuruh suami, disukai oleh suami, meskipun tidak memakai jilbab. Memakai jilbab. Suami tidak mengizinkan memakai jilbab. Apa hukumnya jika istri tidak mematuhinya? Ya, baik. Yang memerintahkan berjilbab itu Allah apa bukan? Suami bukan? Bukan. Allah yang menyuruh kita berjilbab. Kalau kita tidak mematuhinya dan kita dengan lembut mengatakannya, itu perintah Allah, insya Allah hati suami kita akan lembut. Ya. Kenapa? Karena
suami kita belum paham bahwasanya jilbab itu yang memerintahkan siapa? Allah yang menyuruh. Sebenarnya ya ibu sekalian, kalau kita berjilbab itu lebih selamat dan lebih cantik. Lebih selamat dan lebih cantik. Ya Allah, ini saya pengen baca, cuman ini panjang banget ceritanya. Sudah? Oh, katanya sudah. Mohon maaf ya Bu. Ini boleh nggak dibaca Ibu, izin? Dibaca? Apa? Dulu cepat. Oke, baik. Oke. Berarti mohon maaf nih pertanyaan yang panjang ini saya nggak baca. Nanti boleh WA lah. Nanti tanya sama Bu Yuni WA saya. Saya jawab insya Allah. Saya bawa jawab pertanyaan Ibu ya. Barakallahu fikum, sampai di sini ya, karena ini pertanyaannya berkaitan dengan saya talak ini. Jatuh talak nggak Ustaz? Ya ini nanti insya Allah nanti saya jawab nanti di rumah. Kalau ibu WA, kalau saya nggak, ibu nggak WA, saya nggak tahu siapa yang sama WA ini. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat insya Allah ya. Sekali lagi umur kita terbatas dan kita punya masa futur. Maka carilah amalan-amalan yang pahalanya besar insya Allah. Tapi perhatikan baik-baik, kita istiqomahkan amal itu sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai dari kita. Jazakallahu khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah akan tempat pada Sabtu tanggal 22 November jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Arza dengan tema Jalan Golongan Selamat. Insyaallah ini kajian rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita bisa menerima kebenaran dan menindakkan yang setia menuntut usaha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.